الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم ورسول العظيم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Sidang Jumat yang senantiasa diperhatikan Allah, dimuliakan Allah. Marilah kita senantiasa juga terus-menerus dalam kesadaran kita sebagai hamba Allah. Sekuat apapun, seperkasa apapun, sehebat apapun, kita adalah hamba Allah yang sangat terbatas kemampuan di hadapan Allah. Meskipun Allah menciptakan kita sebagai ahsani taqwim, makhluk yang paling baik, paling sempurna, namun di hadapan Allah kita adalah hamba Allah. Allah Samad, Allah tempat kita menggantungkan kehidupan kita. Oleh karena itu marilah kita senantiasa terus-menerus tanpa berhenti mendekatkan diri kepada Allah. Jumat yang sepekan sekali ini ada unsur tausiah takwa, ada unsur perintah mengingatkan kita semua untuk bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Hai orang yang ngandel, yang percaya, hendaklah senantiasa memperbaiki ketakwaan kepada Allah, kemampuan untuk mengelola kehidupannya dekat dengan Allah, dekat dengan sesama, mentaati apa yang Allah tuntunkan dan Allah contohkan, dan juga menjadi orang yang paling bermanfaat dalam kehidupan ini. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah rahimakumullah, kita oleh Allah itu diperintahkan untuk melindungi diri kita dan lingkungan kita. Surat At-Tahrim menyatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang percaya, yang beriman, yang punya prinsip hidup untuk kebaikan, orang yang ingin mengelola kehidupannya dengan baik. Qu anfusakum, hendaklah kalian, kita semua ini memproteksi, menjaga diri kita dan lingkungan kita dalam konteks keluarga, anak, istrimu, keluarga kita, naro dari api neraka. Dalam pandangan yang luas, naro adalah besok di alam keabadian, tapi naro dalam pengertian kehidupan sekarang adalah masa depan yang suram. Jagalah dirimu dan keluargamu dari masa depan yang suram, masa depan yang mencelakakan, masa depan yang tidak baik. Oleh karena itu menjaga merupakan bagian dari sikap kehidupan kita. Dan Allah telah mencontohkan secara alamiah dalam sunatullah. Brain kita, otak kita ini dilindungi dengan apa? Dengan tulang yang ada di kepala kita ini. Telapak kaki kita kulitnya lebih tebal, dilindungi dengan kulit yang lebih tebal karena akan menopang berat badan kita, panjang hidup kita. Kemudian organ tubuh yang ada di dalam badan kita dilindungi dengan tulang iga dan tulang belakang. Di perlindungan ini sudah ditunjukkan oleh Allah bahwa orang itu perlu melindungi diri agar selaras, agar hidupnya itu bisa berkelanjutan dengan baik. Oleh karena itu marilah kita juga memperhatikan apa yang dituntunkan di dalam agama tentang masalah perlindungan diri ini. Pertama adalah hifdzuddin, melindungi hati kita, melindungi akidah kita, iman kita,
agama kita, jalan hidup kita lindungi. Dengan apa? Dengan senantiasa mengamalkan tuntunan agama itu melindungi. Salah satu diantaranya ya aqimis sholat, mendirikan sholat. As-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat, dia menegakkan agama dalam kehidupannya. Barang siapa yang meninggalkan sholat, dia menghancurkan agama dalam kehidupannya sendiri. Yaitu menjaga agama, menjaga hati kita agar tetap bisa ada kekuatan iman dalam melaksanakan apa yang Allah tuntunkan. Yang kedua adalah hifdzul aql, menjaga akal pikiran kita dengan senantiasa belajar, ngaji, membaca buku. Karena belajar adalah menjadikan akal kita ini fungsional, menjadi berfungsi, menjadi hidup, gampangnya gitu. Itulah makanya Rasulullah memerintahkan belajar seumur hidup sejak kita lahir sampai. Karena jangan sampai kita itu tidak belajar. Terus belajar apa pertanyaannya gitu. Kalau di perguruan tinggi ada structured curriculum terstruktur, ada SKS-nya. Tapi belajar dalam konteks luas adalah semua yang kita lihat, semua yang kita dengar, semua yang kita alami itu adalah kurikulum kehidupan. Jadi begitu kita membuka mata kita itu sudah ada kurikulum di depan kita. Allah memfirmankan, laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Banyak sekali manusia yang terjerumus, manusia dan jin katsiran, banyak sekali yang terjun dalam neraka. Karena apa? Karena tidak mau belajar. Lahum qulubun, mereka punya hati, punya pikiran, tapi enggak mau belajar. Lahum a'yunun, punya mata, tapi yang dilihat tidak jadi pelajaran. Lahum adhanun, punya telinga, la yasma'una biha, tapi yang masuk telinga tidak jadi pelajaran hidup. Ulaika kal anam, itulah seperti binatang ternak. Sama-sama punya telinga, punya mata. Manusia mata telinganya masuk ke dalam mata telinga, tidak menjadi pelajaran itu. Ulaika kal anamul balhum adul, bahkan mereka lebih hina lagi. Ulaika humul ghafilun. Itulah gambarannya orang-orang yang lena dalam jalan kehidupan. Yang ketiga adalah hifdzul nasl. Hifdzul nasl adalah menjaga kelanjutan hidup manusia ini dengan menikah, dengan berkeluarga, dengan beranak pinak. Jadi menjaga keturunan kita dengan pendidikan. Tentunya kita pertama kita jangan jomblo, kita harus berkeluarga. Dan kita mempunyai keluarga, mempunyai keturunan, dan kita turunkan nilai kehidupan lewat keturunan kita. Dalam salah satu ayat dalam Al-Quran, salah seorang Nabi mengatakan, "Ma ta'budu min ba'di." Ketika ditanya, menaikkan badannya, "Hei anakku, apa yang kau sembah setelah aku mati nanti, setelah bapakmu ini mati?" Maka jawabannya tidak lain kecuali menyembah kepada Allah. Berikutnya adalah hifdzul aql, hifdzun nafs, yaitu menjaga agar kita tetap survive, tetap hidup. Nah, dalam konteks sekarang ini, yaitu dengan penyakit berseliweran di sekitar kita menutup pakai masker ini termasuk hifdzun nafs, menjaga kita tidak masukkan penyakit, gampangannya gitu. Oleh karena itu ketika sakit kita berobat, itu bagian dari mengamalkan hadis Rasulullah SAW ini. Dan kita menjaga orang lain agar kalau kita dalam hadis jelas sekali, kalau kamu dalam suatu tempat banyak penyakit, kamu jangan keluar. Kalau ada penyakit suatu tempat, kamu jangan masuk ke sana. Itu hadisnya hadis kuat sekali. Jadi menjaga nafsu, menjaga kehidupan itu merupakan bagian dari perintah di dalam Al-Quran. Ini yang terakhir, hifdzul mal, menjaga harta kita. Jangan sampai ada masuk harta haram dalam harta kita. Tapi jangan sampai kita mengeluarkan harta itu tempat yang haram. Hanya ada dua konsep dalam masalah harta ini. Fi aina tasabahu. Dari mana diperoleh? Wa fi aina angqadahu, dan untuk apa? Oleh karena itu ada profit dan benefit. Kita mendapatkan profit, mendapat keuntungan, kita mendapat hasil, itu jelas halal. Tapi juga benefit untuk apa? Dimantul apa? Itu juga harus jelas dalam Al-Quran. Saya kira itu sidang Jumat yang Allah rahimahullah. Kalau kita kehidupan kita itu independen, tetapi di mana kita dependent. Independen adalah kita
Apa kita mau kafir atau mau Islam, mau makan atau tidak, mau sehat atau tidak, itu independen kita. Kita tergantung kita mau apa. Tapi kita juga dependen dalam arti bahwa kita dilahirkan di Indonesia itu kita tidak bisa memilih. Usia kita berapa tahun itu nggak bisa memilih, itu sudah ketentuan Allah. Jadi ada sesuatu yang Allah sudah menentukan, kita terima saja, kita syukuri. Tetapi sesuatu yang di otoritasnya dalam diri kita, maka kita harus berbuat yang terbaik. Itulah makanya Islam mengajarkan akan dependensi kita kepada Allah dan independensi kita. Maka kita harus berbuat apa yang terbaik. Dengan iman dan amal soleh, insya Allah kita akan bisa memberikan pilihan dalam jalan kehidupan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan apa yang sampaikan siang hari ini ada hikmah dan manfaatnya bagi kita semua. Dan marilah kita senantiasa terus menerus sebagai hamba yang terbaik dekat dengan Allah dan memberikan hidup bermanfaat bagi sesama. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah rahimakumullah. Dalam khutbah kedua ini kami selaku khatib mengingatkan kita semua, marilah kita senantiasa terus-menerus tanpa berhenti berkesadaran sebagai hamba Allah, meningkatkan kedekatan kita kepada Allah, bertakwa kepada Allah, menjalankan apa yang Allah tuntunkan dan Rasulullah contohkan, menjadi manusia yang memberikan manfaat kepada sesama umat manusia. Sebagai kesimpulan dalam khutbah ini, marilah kita mengamalkan apa yang Allah tentukan, yaitu dalam memproteksi diri kita dari penyakit, memproteksi dari jauh dari Allah, senantiasa menjaga hati kita dekat dengan Allah, menjaga dengan amal soleh, menjaga kepikiran kita dengan belajar, menjaga keturunan kita dengan pendidikan agama, dan juga menjaga harga kita jangan tercampur dengan harta yang halal. Dalam kaitan dengan waktu, marilah jangan sampai masa lampau kita menjadi beban hidup kita. Jadikan pelajaran hidup. Masa lampau jangan jadi beban hidup, jadi pelajaran hidup. Masa depan jangan ada kecemasan dan ketakutan. Di masa depan harus menjadi harapan. Sekaligus kita berusaha dan berdoa. Dan untuk sekarang ini, yang ada sekarang ini, kita syukuri saja. Kita selalu bersyukur, tidak ada kata lain, selalu bersyukur. Dan kita jalani saja, karena hidup harus berjalan. Dan tentunya kita harus berusaha untuk menikmati apa yang Allah berikan pada kita semua. Saya kira itu sidang Jumat yang dimau Allah. Sebagai kesimpulan, marilah kita hadirkan hati kita dalam doa. Karena predikatnya doa adalah kesadaran terdalam seorang hamba bahwa kita sangat tergantung kepada Allah. Allah Samad. Orang tidak pernah berdoa adalah dikategorikan sebagai orang yang sombong. Marilah kita hadirkan hati kita dalam berdoa. Semoga Allah selalu membimbing kehidupan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah Tuhan kami menyadari Allah betapa kecil diri kami di hadapan-Mu, betapa lemah diri kami di hadapan-Mu ya Allah. Kami mensyukuri Allah telah menumbuhkan keyakinan hidup dalam hati kami. Kami sangat bersyukur, berterima kasih kepada-Mu ya Allah. Dengan iman yang Mu tumbuhkan dalam hati kami, iman sebagai energi dalam jalan kehidupan ini, sehingga akan memproduksi amal soleh kami. Ya Allah Tuhan kami bersyukur bahwa Engkau telah
menakdiri kami sebagai seorang muslim, sebagai Islam. Kami sadari Allah, Islam adalah peta kehidupan kami. Dengan Islam Engkau mengajarkan pada kami kemana kami harus melangkahkan hidup ini. Ya Allah, berilah kami kekuatan dalam menjalani syariat-Mu ya Allah, menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya Allah Tuhan kami juga bersyukur Engkau berkata kepada kami, Engkau menyapa kami, Engkau bersyukur kami dalam firman-Firman-Mu, dalam kitab suci-Nya. Jadikanlah ya Allah firman-Firman-Mu sebagai cahaya menerangi hati kami, menerangi perjalanan kami, sehingga perjalanan kami tidak dalam kegelapan ya Allah, yang terang dan bisa menghasilkan apa yang Engkau janjikan pada ya Allah, yaitu surga, jannah, naim. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah doa-doa kami dan ibadah kami sebagai penyejuk dalam menjalani kehidupan ini. Doa-doa kami sebagai harapan masa depan kami, dan doa-doa ini sebagai bagian dari kesadaran kami bahwa kami adalah hamba-Mu. Dan jadikanlah doa-doa kami, ibadah kami sebagai perisai yang membatasi kami, yang menghalangi kami, yang melindungi kami dari segala akan jerumuskan-Mu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna kunna khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.